Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Nah, pemirsa, di video kita kali ini saya mau membahas tentang bahasa. Kalian pernah tak nampak video di TikTok kah? Atau kalian pernah baca berita di Google kah, di Chrome? Banyak gitu loh. Sebenarnya rakyat Malaysia ya, khususnya yang bukan berbangsa Melayu. Nah, jadi di Malaysia itu dibagi menjadi 4 bangsa pemirsa. 4 bangsa, 5 bangsa lah kita katakan. Yang pertama itu bangsa Melayu, Cina, India, dan asli. Nah, mereka itu bilang bangsa. Kalau kita ini kan bangsa kan udah populasinya ya. Kalau macam Cina, Melayu, India gitu kita bilang sukunya, betul tak? Nah, di sana ada 4 bangsa. Terus yang kelima itu dan lain-lain gitu pemirsa. Bangsa lain pokoknya. Tapi kalau kita mengisi borang, apa-apa surat menyurat, mereka akan tanya kita ini bangsa apa gitu pemirsa di Malaysia. Bangsa Melayu kah, Cina kah, India kah, atau bangsa asli. Gitu. Jadi mungkin banyak kalian nampak atau pernah kalian alami sendiri ketika kalian pergi ke Malaysia. Oh, ini kok orang Malaysia berbangsa Cina atau berbangsa India tapi nggak tahu bahasa Melayu. Pasti di antara kalian pernah mengalaminya seperti itu pemirsa. Begitu juga saya pemirsa. Apalagi kemarin kan saya tinggal di kawasan estate. Di sana itu bukan saya katakan tak tahu langsung ya. Mereka tahu tapi tak fasih. Tak fasih itu artinya tak lancar berbahasa Melayu. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara Malaysia pemirsa. Seperti kita bahasa Indonesia kan. Tapi ada banyak masyarakatnya yang kurang fasih atau kurang lancar berbahasa Melayu. Sebab apa? Apa mungkin karena ini? Karena video ini. Coba kita tengok. Salam korang, aku budak tu Cina. Kenapa Cina tak pandai Melayu? First of all, kawan-kawan membernya semua orang Cina. That's why dia cakap dalam bahasa Cina. Yang secondly, ibu bapa mereka, orang tua mereka menganggapkan bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Cina lebih bernilai kepada masa depan mereka. Yang ketiga adalah aggression background. Sekolah dia semua berdasarkan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Itulah sebab kenapa Cina tak pandai Melayu. Nah pemirsa, pengalaman saya juga, ini saya hanya cerita pengalaman ya. Jika ada yang kurang setuju atau tidak sesuai, saya minta maaf lah. Di Malaysia itu memang mereka membedakan sekolah-sekolah berdasarkan bangsa. Ada sekolah kebangsaan India, ada sekolah berbangsa Cina gitu pemirsa. Ada sekolah campur. Jadi dia campur ini nggak apa-apa, di situ sekolah kebangsaan ya kan, Cina, India, Melayu di situ bercampur. Tapi ada sekolah khusus untuk Cina. Jadi walaupun misalnya kamu bukan orang Cina, berbangsa Cina lah, saya bilang Chinese lah kita bilang. Walaupun kamu bukan keturunan Chinese, jika kamu sekolah ke sekolahnya ini, maka kamu akan belajar menggunakan bahasa Chinese. Dan melakukan conversation dengan kawan-kawan kamu, melakukan percakapan dengan teman pun berbahasa Chinese. Jadi di Malaysia itu memang banyak yang dia itu bukan, misalnya tuh dia bukan berbangsa Chinese ya kan, tapi dia pandai berbahasa Chinese. Mungkin dia sekolah di sekolah Cina gitu pemirsa, atau mungkin dia ini bukan orang India tapi fasih berbahasa Tamil. Mungkin dia sekolah di sekolah Tamil, macam anak saya dulu si Lasmi. Dia tuh sekolah India, TK India gitu, berbahasa Tamil gitu. Jadi belajarnya, cara belajarnya, bukunya, nulisnya apa semua tuh bahasa India, Tamil gitu. Jadi kalau kata yang di video ini tuh, mereka itu memang sekolahnya di sekolah khusus tertentu, sekolah untuk kebangsaan tertentu. Itu yang membuat mereka nggak fasih berbahasa Melayu. Yang kedua katanya adalah pergaulan. Ya pemirsa, dari pengalaman saya, di sana memang agak, tapi nggak semua, tapi mereka itu membuat satu kelompok. Cina kebanyakan bergaul dengan orang Cina, India bergaul dengan orang India, Melayu bergaul dengan orang Melayu, tapi tak semua. Ya, ada satu tempat kayak di tempat kami itu udah berbaur semuanya pemirsa. Paham tak? Jadi begitu. Mungkin itu juga yang membuat mereka tak fasih berbahasa Melayu. Mungkin karena pergaulan, karena mereka hanya bergaul dengan bangsa mereka sendiri sehingga mereka tak berapa pandai, tak berapa fasih gitu. Dan lagi satu pemirsa, memanglah bahasa terbesar di dunia kan setelah English kan Cina ya. Jadi mereka merasa kalau mungkin bahasa Cina itu yang paling penting untuk dipelajari
setelah bahasa Inggris gitu pemirsa. Apalagi orang yang mau buat bisnis atau ke luar negeri atau apa-apa kan, bahasa Cina dengan bahasa Inggris itulah yang paling penting, ya kan, betul tak? Nah pemirsa, atau mungkin karena video ini pula. Kalian tengoklah. I try to talk in Malay is so bad. Yeah, there's like that accent when I speak in Malay. Ya, adakah awak berdua gunakan bahasa Melayu? Di rumah ya. Nah ini juga tuh pengalaman saya pemirsa. Memang kalau di Malaysia mungkin nggak semua, tapi ada sebagian orang yang menganggap jika orang itu pandai speaking in English, pandai berbahasa Inggris, dia itu punya pendidikan yang tinggi. Pernah satu kali saya dengan suami saya pergi ke imigrasi, lepas itu petugasnya itu berbangsa Tamil gitu, berbangsa India lah kita bilang. Suami saya guna bahasa Melayu, dia buat English. And then suami saya guna bahasa Tamil, dia buat English gitu pemirsa. Jadi saya nggak tahu apa maksudnya, cuman ya begitulah dia. And then pernah juga gitu kita makan dulu. Lepas itu ada satu geng macam anak-anak college lah gitu. Walaupun mereka itu sebenarnya semuanya contoh lah semua mereka ini berbangsa Melayu, tapi mereka gunakan English, speaking in English gitu pemirsa. Mereka bahasa Inggris. Karena apa? Mungkin bagi mereka dengan mereka di publik gitu kan berbahasa Inggris, orang tahu yang dia ini pendidikannya tinggi. Dia orang bukan biasa-biasa gitu pemirsa. Dan satu lagi di sana itu memang kalau misalkan ada orang kan, dia tuh baca tinggi ke? Kenapa? Dia punya English. Nah gitu pemirsa. Kadang orang mengukur tingkat pendidikannya itu dari cara dia speaking. Gitu kalau di sana. Di sini juga sebenarnya seperti itu. Cuman yang bedanya saya pernah ikut macam debat satu provinsi Sumatera Utara menggunakan bahasa Inggris pemirsa. Nah, yang saya lihat ketika saya masuk ke area perdebatan itu kan kita belum masuk ke istilah pertandingannya gitu ya pemirsa. Kemarin ada 38 university yang ikut, kami di urutan ke-32. Bangga. Terus yang di bawahnya itu lagi 6 kayak mana Sri, 4 nggak datang, yang kedua belum siap udah pulang, makanya kami nomor 32, kalau nggak nomor 38 ya kami. Udah. Nah bedanya di situ saya tengok pemirsa, ketika berkomunikasi di luar pertandingan, ketika berkomunikasi mereka semua menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ketika berdebat tak ada satu patah kata pun mereka menggunakan bahasa Indonesia, semuanya bahasa Inggris gitu pemirsa. Tapi ketika rehat kan, time istirahat kita semua, mereka semua berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin gara-gara itu, karena saya tengok kebanyakan sih memang anak-anak muda di Malaysia itu mereka merasa kalau bahasa Melayu itu bukan sangat penting sekali. Atau mungkin dengan berbahasa Melayu orang tidak mengetahui yang pendidikannya tinggi. Mungkin atau tidak, saya tidak tahu lah pemirsa. Nah tapi selalunya orang membandingkan, tengok orang Cina, India di Malaysia nggak tahu bahasa Melayu. Betul. Lepas itu orang selalu membandingkan Cina Indonesia dengan Cina Malaysia, India di Indonesia dengan India di Malaysia pemirsa. Memang masa kami hartu ke imigrasi di Medan, yang jaga parkir itu kebetulan tuh orang India pemirsa. Berbangsa India lah saya bilang, keturunan India lah saya bilang, berbangsa Indonesia. Jadi kan suami nampak, Tamil kah ini? Lepas itu suami saya cakap Tamil kan, dia cuman gitu. Dia tak faham, langsung tak tahu. Maybe dia paham tak boleh dia reply menggunakan bahasa Tamil. Jadi kebanyakan memang orang Cina atau orang India yang ada di Indonesia, mereka fasih berbahasa Indonesia. Sangat-sangat clear mereka punya bahasa. Sampai-sampai bahasa daerah juga mereka pandai. Tapi apakah semua orang Indonesia pandai berbahasa Indonesia? No pemirsa, no, sangat-sangat tidak. Memang kalau kalian lihat orang Cina di Indonesia mereka fasih, apalagi seperti di video ini pemirsa. Mau tumpang tanya? Asal mana? Dari Indonesia saya. Oh iya ke? Kata sini mau belajar. Ini belajar tadi ada tugas, ada homework dari. Fasih kan? Langsung tak ada logat-logatnya. Kalau macam orang Cina, keturunan Chinese di Malaysia, walaupun mereka itu guna bahasa Melayu, mesti kita akan tahu. Nggak usah kita nampak orangnya, kita dengar suaranya saja, oh ini pasti berbangsa Cina ini. Tapi walaupun begitu, tak bermakna semua rakyat Indonesia ini fasih berbahasa Indonesia pemirsa. Sebagai contoh, saya pernah bekerja di Nias pemirsa. Kebetulan saya bidan desa dulu di Nias. Bidan desa ini selalunya ditempatkan di desa-desa terpencil, betul tak?
Kebetulan kemarin tempat kerja saya elektrik juga belum masuk pemirsa. Dan orang yang di tempat saya kerja itu satu patah kata pun tak tahu bahasa Indonesia. Kalian tahu, tak tahu bahasa Indonesia langsung. Daerah saya ini pun dikatakan tak terlalu ortodok, tak terlalu terpencil lah, tak terlalu tertinggal dari keramaian pun. Banyak orang tua di sini itu tuh nggak pandai berbahasa Indonesia. Ada satu benda memang kalau berkomunikasi mereka boleh lah. Tapi kalau udah macam diorang reply menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, kayaknya nggak bisa gitu. Kalau kalian nampak video-video saya pun, banyak sekali saya gitu, misalnya saya membeli apa-apa dengan sesama orang Karo, saya akan menggunakan bahasa Karo. Ya kan? Dan saya juga pemirsa nggak mengadili sih. Kenapa sih orang Cina di Malaysia itu guna bahasa Cina sementara dia itu kan udah rakyat Malaysia? Kenapa nggak guna bahasa Melayu? Ya kan? Saya juga kadang-kadang emosi tengok orang Karo ini, betul. Saya itu buat video di Facebook dulu, saya guna bahasa yang saya rasa difahami oleh audiens saya lah. Saya guna bahasa Indonesia and then ada sikit-sikit saya buat logat Melayunya. So ada yang orang bercakap seperti ini. Berapa puluh tahun kau di Malaysia sampai lupa bahasa Karo, katanya gitu pemirsa. Jadi orang Karo ini yang pertama dulu ketika ada orang, misalnya kamu pergi ke luar negara kan, kamu pergi ke luar negara and then kamu balik ke kampung and then bila kamu bercakap dengan sesama orang Karo berbahasa Indonesia, mereka akan marah gitu. Kenapa nggak guna bahasa Karo? Emang kenapa? Udah lupa bahasa Karo, udah lupa bahasa ibu sendiri gitu. Sebenarnya kita nggak lupa, kita hanya menggunakan bahasa sesuai keperluan saja pemirsa. Kalau saya pribadi memang berbicara dengan orang di sekitar saya itu saya guna bahasa Karo. Tapi kalau saya buat video, selalu saya guna bahasa Indonesia. Tak bermakna saya lupa bahasa ibunda saya, enggak. Tetapi keperluan, kalau saya berbahasa Karo, saya harus tulis translatornya di bawah gitu. Dan orang Karo itu suka menghakimi orang Karo yang lain ketika mereka nggak mau berbahasa Karo. Saya rasa bergaullah dengan semua bangsa, bertemanlah dengan semua orang, jangan pilih-pilih gitu pemirsa. Kalau kita bergaul dengan semua orang, pengalaman bertambah, cara berpikir kita juga akan berbeda. Oke. Untuk hari ini saya rasa cerita Kak Sri sampai di sini saja. Jika ada kesalahan ataupun kesilafan dalam berbahasa atau berbicara saya minta maaf. Jika ada sesuatu yang saya katakan dan Anda rasa tidak sesuai dengan fakta yang Anda pernah rasakan, pengalaman kita berbeda-beda. Sharing is caring. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Bye!